Take a moment right here. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Syaril Afandi, yang kedua Umi Lutfiasari, yang ketiga Dinda Gustini, yang keempat Rosinta Anggraini, yang kelima Viogelan Hogen, yang keenam Indah Permatasari, yang ketujuh Ferry Al-Aziz Matonda. Pengertian dari akut laringitis. Laringitis adalah peradangan yang terjadi pada laring, yaitu bagian dari saluran pernapasan tempat pita suara berada. Kondisi ini dapat disebabkan oleh iritasi, infeksi, atau penggunaan laring yang berlebihan. Gejala yang terdapat pada laringitis. Laringitis bisa ditandai dengan gejala ringan atau sementara, atau disebut dengan akut, hingga gejala yang lebih serius dan berlangsung lebih lama, atau bisa dibilang dengan kronis. Gejala yang biasa terjadi pada penderita laringitis meliputi 1. Rasa yang tidak nyaman pada tenggorokan. 2. Tenggorokan terasa kering. 3. Sakit tenggorokan. 4. Batuk. 5. Demam. 6. Suara menjadi serak atau bahkan hilang. Pengobatan laringitis. Pengobatan laringitis, kebanyakan laringitis bisa pulih sendiri sekitar 1 minggu tanpa diobati. Namun, pengobatan oleh dokter dapat meredahkan gejala yang mengganggu dan mempercepat kesembuhan. Untuk menangani laringitis secara mandiri, ada beberapa cara yang dapat dilakukan di rumah, diantaranya 1. Minum banyak air putih dan banyak mengonsumsi minuman yang berkafein atau beralkohol. 2. Menghirup inhaler dengan kandungan mentol untuk melegakan saluran pernapasan yang terasa tidak nyaman. 3. Mengonsumsi permen mint dan berkumur dengan garam, air hangat, atau obat kumur khususnya untuk melegakan tenggorokan. Pemeriksaan menunjang laringitis. 1. Laringoskopi. Pemeriksaan laringoskopi dilakukan dengan memasukkan alat endoskopi, yaitu selang khusus yang dilengkapi dengan lampu dan kamera pada ujungnya ke dalam laring melalui mulut atau hidung. 2. USP. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sedikit sampel jaringan laring untuk diperiksa di laboratorium guna mengetahui penyebab laringitis. Tata cara kodifikasi. Pertama, carilah kode penyakit pada SCD-10 volume 3. Lalu, untuk mendapatkan kode laringitis, carilah letter L. Ternyata, kode laringitis terdapat di halaman 393 SCD-10 volume 3 dengan kode J04.0. Lalu, untuk memastikan buka SCD-10 volume 1 kode J04.0, carilah di letter J terdapat di halaman 460 SCD-10 volume 1 chapter 10. Untuk mendapatkan diagnosa, pertama kali kita cari tahu dulu tindakan apa yang diberikan oleh penyakit laringitis, yaitu biopsi of larynx. Setelah itu, kita buka SCD-9 tentang sistem respirasi dan cari biopsi of larynx terdapat pada halaman 73 dengan kode 31.43. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. Pengertian bronkitis. Bronkitis adalah peradangan atau iritasi yang terjadi pada saluran bronkus, yaitu pipa yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bagian tenggorokan menuju ke organ paru-paru. Masalah kesehatan ini bisa muncul dalam beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan. Gejala ada batuk, tubuh demam dan menggigil, sesak napas, lemas, sakit tenggorokan, dan pusing. Terdengar bunyi saat bernapas, nyeri pada saat.
Pengobatan. Jika bronkitis masih akut atau ringan, gejala biasanya akan membaik dengan sendirinya selama beberapa minggu. Akan tetapi, dokter juga bisa meresepkan obat untuk membantu meringankan gejala seperti obat untuk membantu meredakan nyeri dan demam, misalnya ibuprofen dan paracetamol. Obat untuk membantu meredakan batuk, misalnya ekspektoran dan antitusif. Sementara itu, obat lain yang diresepkan oleh dokter pada bronkitis yang cukup berat seperti obat antibiotik untuk menangani bronkitis yang muncul karena infeksi bakteri, obat kortikosteroid untuk membantu meringankan gejala bronkitis yang mengasami pemburukan lebih cepat, terlebih pada bronkitis kronis. Bronchodilator yang membantu meringankan sesak napas dengan cara melebarkan pipa pada saluran. D. Pemeriksaan penunjang. 1. Yaitu analisis gas darah. Yang kedua, pemeriksaan darah. Yang ketiga, pemeriksaan fungsi paru-paru. Yang keempat, yaitu ronsen dada. E. Tata cara kodifikasi. 1. Carilah kode penyakit pada ICD-10 volume 3. Yang kedua, untuk mendapatkan kode bronkitis, carilah letter B. Yang ketiga, ternyata kode bronkitis terdapat di halaman 85 ICD-10 volume 3 dengan kode J20.9. Yang keempat, untuk memastikan buku ICD-10 volume 1 kode J20.9, carilah di letter J terdapat di halaman 467 ICD-10 volume 1 chapter 10. Yang kelima, untuk mencari diagnosis pertama kali, kita cari tahu dahulu tindakan apa yang diberikan oleh penyakit bronkitis, yaitu soft tissue X-ray of chest wall. Yang keenam, setelah itu kita buka ICD-9 tentang sistem respirasi dan cari outer soft tissue X-ray of chest wall. Terdapat halaman 234 dengan kode 87.39. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, eh? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, eh? Stay up, late nights, still in pain. In my mind, it decays as I try to make a change. See the sun, see it set, feel some pain, feel regret. Kronik sinusitis. Pengertiannya, sinustis kronik adalah kondisi saat rongga di sekitaran saluran hidung atau sinus meradang dan membengkak selama setidaknya 12 minggu, walaupun sudah dilakukan perawatan. Gejalanya adalah cairan kental dan berwarna dari hidung, adanya cairan mengalir dari belakang tenggorokan atau pons nasal drainage. Penyumbatan hidung menyebabkan kesulitan bernapas melalui hidung, nyeri sensitif dan bengkak di sekitaran mata, pipi, hidung atau kening. Berkurangnya indera penciuman dan pengecapan pada dewasa atau batuk pada anak-anak. Pengobatan. Obat semprot dekongestan pengidap tidak boleh menggunakan lebih dari seminggu. Antibiotik diperlukan jika sinusitis disebabkan oleh bakteri. Antihistamin. Pengobatan ini dilakukan terutama jika mukus disertai dengan alergi. Larutan saline. Tujuannya adalah untuk menghilangkan mukus yang tebal. Operasi sinus akan dilakukan jika pengobatan dan terapi yang dilakukan tidak menunjukkan perubahan dalam 3 bulan berturut-turut. Namun, sebelum memutuskan untuk melakukan operasi sinus, pastikan pengidap telah benar-benar mencoba yang terbaik dan memperoleh kesembuhan. Pemeriksaan penunjang, endoskopi hidung, CT scan, kultur hidung dan sinus, tes alergi. Tata cara kodifikasi. Yang pertama, carilah kode penyakit di ICD-10 volume 3. Untuk mendapatkan kode pansinusitis, carilah di letter P. Ternyata kode pansinusitis terdapat di halaman 498 di ICD-10 volume 3 dengan kode J32.4. Untuk memastikan buka ICD-10 volume 1 dengan kode J32.4, carilah di letter J. Terdapat di halaman 468 ICD-10 volume 1 chapter 10.
Untuk mencari diagnosis, pertama kali kita cari tahu dahulu tindakan apa yang diberikan oleh penyakit pansinusitis, yaitu Other Operation on Nasal Sinuses. Setelah itu, kita buka ICD-9 tentang sistem respirasi dan cari Other Operation on Nasal Sinuses. Terdapat pada halaman 63 dengan kode 22.8.